Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang akhlak, etika atau adab kita menjadi tamu, dan bagaimana juga akhlak kita kalau kita kedatangan tamu dari saudara kita muslim. Islam sudah mengajarkan kita hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Itulah keindahan Islam dan kelebihan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, mengatur hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tentang bertamu saja Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 7 dan ayat 28. Kita lihat Al-Quran berbicara tentang ini. Dalam ayat 27 Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Inilah etika kita ketika kita bertamu, Allah berikan dalam Al-Quran. Bahkan di ayat selanjutnya Allah juga firman, "Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, bahkan janganlah kamu masuk," kata Allah, "sebelum kamu mendapatkan izin dari penghuninya. Dan jika dikatakan kepadamu, kami tidak terima tamu, kembalilah. Maka hendaklah kita nggak usah memaksa menjadi tamu, itu lebih bersih bagi hatimu, ya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi akhlak bertamu saja diatur dalam Al-Quran, begitu indahnya Islam mengatur kehidupan manusia. Nah sekarang kita coba lihat apa saja aturan-aturan kita ketika kita menjadi tamu. Pertama, kita harus meminta izin ya kepada tuan rumah, bisa dengan cara assalamualaikum, atau bisa juga dengan cara ketukan, tergantung ya. Kalau sekarang mungkin modelnya bel segala macam. Nah di sini Rasulullah mengatakan bahwa kita hanya boleh 3 kali meminta izin. Dengan pertimbangan kita ketukan pertama, itu tuan rumah tahu kalau ada tamu atau bel pertama. Yang kedua, dia siap-siap gitu loh untuk menerima tamu, karena mungkin rumahnya tidak terlalu besar. Dia membersihkan dulu ruang tamunya dari hal-hal yang mungkin tidak ingin dilihat oleh tamu. Yang ketiga, dengan perkiraan bel ketiga dia sudah berjalan ke depan. Tapi kalau 3 kali ya kita tidak ada tanda-tanda dibukakan, ya berarti dia tidak siap menerima tamu. Walaupun kita yakin ada orang di dalam gitu lah. Nggak boleh kita tetap memaksa. Ya, ketika kita ketuk ya, ada bunyi kresek-kresek gitu. Wah, kayaknya ada orang nih gitu. Tapi kita tidak diizinkan masuk, ya udah pulang saja. Mungkin dia lagi tidak ingin terima tamu, mungkin ada persoalan keluarga yang diselesaikan gitu. Kita tidak boleh memaksa menjadi tamu pada saat itu. Yang kedua, tidak memaksa masuk kalau memang kita tidak diizinkan masuk. Jadi kalau misalnya kami lagi tidak menerima tamu, kami lagi ada persoalannya, pulang saja. Atau dia juga berbicara di belakang pintu, kan pernah kita alami ya, karena suami tidak di rumah. "Maaf Ustaz, suami lagi nggak di rumah," ya nggak apa-apa, kita balik gitu. Walaupun kita sudah jauh-jauh capek-capek gitu, mengharapkan sesuatu, tapi ternyata nggak bisa, nggak apa-apa, itu sudah Allah berikan gitu. Ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 28 yang kita bacakan tadi. Yang ketiga, jangan kita bertamu sembarangan waktu. Carilah waktu-waktu yang kira-kira tuan rumah tidak terganggu. Nah kalau waktu kita itu disebutkan dalam surat An-Nur, juga disebutkan dalam ayat yang lain, ya ada 3 waktu yang memang betul-betul privasi sekali. Kalau di Indonesia bisa kita mulai dari jam 9 ke bawah ya, atau jam 8 ke bawah, itu mungkin bukan waktu untuk bertamu, karena waktu itu masih sibuk mengurus sekolah anak, mandikan anak, beberes segala macam, mungkin rumah masih berantakan. Yang kedua, waktu siang itu waktu untuk tidur ya, istirahat sebentar biasanya dilakukan oleh para muslim. Yang ketiga, jangan terlalu malam gitu. Jangan terlalu malam. Di saat-saat seperti itu kita jangan bertamu. Kita berikanlah waktu, apalagi dengan sekarang dengan sistem WA, bisa kita janjian jam berapa gitu ya, selama mereka tidak terganggu. Malam pun nggak ada masalah sebenarnya, kalau memang mereka tidak akan terganggu dalam waktu yang kita tentukan. Selanjutnya, jangan bertamu terlalu lama. Kalau urusan kita sudah selesai, pulang. Karena mungkin mereka juga ada kegiatan gitu. Apalagi tuan rumah sudah memberikan kita tanda atau kode supaya kita pulang. Misalnya dia melihat jam gitu. Nah berarti nyuruh kita pulang itu udah malam gitu. Jangan kita tanya lagi, wah jamnya baru Pak. Masalah membahas nanti masalah jam, enggak, itu kode untuk nyuruh kita pulang. Atau mungkin wajahnya sudah kita lihat sudah mulai berubah gitu. Coba lama-lama tamu itu kan juga agak mengganggu nanti aktivitas keluarga. Atau mungkin dia lagi nyalain mobil, kita datang berarti mau keluar, ya udah kita sebentar saja sampaikan keinginan kita, masuk kita, udah kita langsung pulang
jangan terlalu mengganggu kesibukan si tuan rumah gitu ya. Yang kelima, jangan kita melakukan perbuatan yang mengganggu tuan rumah. Misalnya kita memeriksa barang-barangnya, nanya-nanya, Pak ini lemari bagus, sebulan kreditnya berapa? Ini mobilnya bagus ya, sama nggak boleh. Kata dalam bahasa ulama-ulama dulu, masuklah seperti orang buta, keluarlah seperti orang bisu. Yang nggak usah lihat perabotannya, nggak usah nanya-nanya. Ini bagus nih Pak TV-nya, kreditnya berapa ya? Nggak boleh. Mengintip-ngintip, misalnya memakai juga perabotan atau pribadi-pribadi. Dulu kan zaman telepon ya, kalau kita nggak diizinkan jangan kita pakai gitu. Segala macam di sana-sana tuh nggak boleh kita pakai sebelum kita izin. Itu sangat sangat hormat dan sangat mulia kita sebagai tamu. Jangan memasuki ruang pribadinya. Di mana kita disuruh duduk, kita suruh duduk. Silakan Mas duduk di sana. Enggak, saya di situ aja, nggak boleh. Mungkin dengan pertimbangan dia kalau kita duduk di tempat yang ditunjukkan, mungkin ada hal-hal yang dia tutupi gitu ya, dia tutupi. Nah, berarti kita duduk di sana, mungkin biar ruang lainnya tidak terlihat oleh tamu. Kita jangan silakan duduk Mas, enggak, saya di sana aja. Lebih empuk nggak bisa. Ini cara kita menjadi tamu supaya tidak menjadi permasalahan antara kita dengan si tuan rumah ya. Selanjutnya kalau kita disuguhi makanan, ya hormati, makanlah. Bahkan kalau puasa sunnah pun kita disunahkan ya, diajarkan oleh Islam untuk berbuka puasa saja, nggak apa-apa, sebab kita menghormati jamuan tuan rumah. Bahkan dalam hal ini saja kebiasaan kita ya di Indonesia ini ya adalah makanan-makanan kecil ya untuk tamu tersebut. Nah, kita harus hormati, jangan menghina makanan. Kalau kita kurang suka makan itu, kalau lagi diet segala macam, ya makanlah sekedarnya saja untuk menghormati tuan rumah yang sudah mungkin ya capek-capek menyiapkan makanan untuk kita gitu. Yang terakhir, hendaklah pamit waktu kita pulang. Jadi jangan sampai kita nyelonong saja itu. Tuan rumah nanti curiga, jangan dompet saya hilang, jangan HP saya hilang. Jadi kalau dalam bahasa Melayu ya, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Artinya ketika kita datang kita ramah menunjukkan siapa kita, ketika pulang kita tampak punggung. Artinya kita pamitlah sewaktu kita pulang. Jadi ini etika kita kalau misalnya kita ingin menjadi tamu dalam Islam ya. Jadi diatur sekali dalam surat An-Nur 2728 itu bagaimana kalau kita menjadi tamu atau bersilaturahmi ke rumah teman kita. Tentu kita sesuaikan juga dengan teknologi ya, seperti tadi bel bisa kita ganti dengan WA ya. Saya mau bertamu nih, kira-kira kosong jam berapa? Janjian dulu nggak apa-apa. Artinya jangan sampai kita silaturahmi itu menjadi hal-hal yang tidak merusak hubungan kita bersaudara sesama muslim. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana akhlak kita, etika kita ketika kita menerima tamu. Ini penting juga nih. Jadi tadi yang kita jelaskan bagaimana kita menjadi tamu, sekarang bagaimana kita menerima tamu gitu. Apa yang harus kita lakukan tuntunan Islam dalam hal ini? Yang pertama disebutkan bahwa jangan membeda-bedakan tamu dari status sosial. Semua harus kita sambut dengan cara yang sama. Ingat dalam surat Abasa wa Tawalla, Rasulullah ditegur oleh Allah dalam surat itu ketika beliau mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum ketika beliau kedatangan seorang tamu dari Quraisy yang ingin belajar Islam, yaitu Walid bin Mughirah, orang tua daripada Khalid bin Walid. Akhirnya beliau cuekin dalam tanda kutip Abdullah bin Umi Maktum. Turunlah Abasa wa Tawalla anja'ul a'ma. Siapapun tamu kita, mau dia pejabat kayak, mau dia orang desa kayak, mau dia sosial powernya tinggi, mau biasa saja, semuanya jangan kita beda-bedakan sama. Nanti jangan sampai nanti rumah kita itu ada itu yang ruang tamunya banyak, ini untuk pejabat, ini untuk setengah pejabat, ini untuk orang kampung, ini untuk orang awam, jangan begitu. Semuanya sama. Ruang tamu kita itu terbuka untuk semuanya, walaupun yang datang nanti adalah orang-orang mungkin yang rendah menurut sosial masyarakat gitu. Dia cuma orang kampung biasa, datangnya taruh aja di garasi. Itu nggak boleh kita lakukan hal seperti itu. Semua kita sama. Yang kedua, sambutlah dengan wajah yang ceria ya, dengan wajah yang ceria semuanya. Kita sambut dengan wajah yang ceria. Artinya walaupun itu mungkin ya mantan daripada suami kita, itu kan kita kan nggak senang tuh. Tapi tetap kita sambut dengan wajah yang ceria. Semuanya seperti itu. Yang ketiga, kalau dia ingin menginap, Islam hanya membolehkan 3 hari. Islam hanya membolehkan 3 hari bagi orang yang menginap ya, 3 hari saja. Setelah itu boleh kita suruh pulang ya. Kita tanya saya, Mas masih lama nggak urusannya? Wah nggak tahu berarti lama dong. Ya maaf, kami hanya bisa 3 hari melayani. Islam mengajak seperti itu.
Ya kalau kita lanjutkan juga menjadi sedekah bagi kita, tapi kalau kita suruh ulang pun sebenarnya nggak ada masalah ya. Itu sudah diatur dalam Islam seperti itu. Ya, yang apa? Yang selanjutnya adalah uh, jangan sampai kita tanya, menurut Sofyan Sauri ya, kamu sudah makan apa belum? Tidak, suguhi makanan. Kalau dia lapar dia makan. Kalau enggak nanti kita angkat lagi. Nggak usah kita tanya ya, kamu sudah makan belum? Coba nanti beberapa daerah ya, kalau mungkin kita yang dari Sumatera, itu mungkin terbuka, sudah makan belum? Belum ya. Tapi kalau dari kultur Jawa, dia kan orangnya agak pekeuh gitu ya. Sudah makan belum? Walaupun dia lapar misalnya, sudah gitu. Kapan? 3 hari yang lalu. Lapar dong. Nah, suguhi saja makanan. Ya, dalam sejarah, dalam surat Al-Hasyr ayat 9 itu, bagaimana seorang sahabat Rasulullah ketika dia kelaparan, tamunya disuruh makan. Mereka pura-pura mengunyah di dalam kamar supaya tamunya tidak merasa bahwa ini makanan ditunggu tuan rumah, tidak. Mereka pura-pura makan. Makanya diabadi oleh Quran dalam surat Al-Hasyr 9 itu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Walaupun mereka kesulitan, tetap mereka membahagiakan tamu yang Allah utus ke rumah mereka. Nah, inilah dalam konteks kita menerima tamu ya, kita cocokkan dengan Al-Quran dan Islam supaya kita berakhlak. Sebuah akhlak ini adalah inti daripada ajaran Islam. Dan Rasulullah juga mengatakan yang terdekat akar bumi yaumul qiyamah ahsanuhum khuluqa. Yang terdekat nanti dengan saya di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan salah satunya adalah tadi kita jelaskan, akhlak ketika kita menjadi tamu dan akhlak kita ketika menerima tamu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.